Shalom, selamat hari Minggu seluruh jemaat GKI Gading Serpong dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari kita akan sama-sama melaksanakan ibadah, sekalipun bukan dengan cara yang biasanya kita lakukan dengan berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi biarlah tidak mengurangi antusias, semangat dan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan ada dimanapun kita saat ini berkumpul menyatukan hati untuk datang kepadanya. Saudara, mari kita menyiapkan hati dan diri dengan baik, dengan sikap yang penuh hormat. Saya mengajak kita untuk melakukan ini bersama-sama secara aktif, bukan sekedar menonton ibadah dengan sikap yang casual, yang asal-asalan, atau yang santai, tetapi mari dengan penuh rasa hormat kita aktif beribadah mulai dari pertama sampai selesai dalam seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita bangkit beri bersama-sama, kita persiapkan hati kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini kita dasarkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mengagumi Tuhan bahwa Yesus Kristus Raja atas alam raya, Allah dan manusia, Dia yang kita kasihi. Bapak Ibu sekalian, kita angkat suara kita bersama-sama. Ditalah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau ku kasihi, lagi naikkan pujian ini bersama-sama. Indahlah Yesus. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi ya Tuhan, Kau ku kasihi, Kau junjung kemuliaan-Mu yang Bapa. Tuhanku Yesus, Khalik langit dan bumi, Dialah juru selamat kita. Bersama dengan pujian ini, Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamat. hormat dan mulia, Hormat dan mulia, puji dan bakti
bakti hanya kita persembahkan bagi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita hari ini. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Saudara sekalian, saat ini di tengah-tengah situasi kita yang sedang mungkin dilanda kecemasan, kita mungkin takut, kita mungkin gentar. Tapi satu hal bagi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang mengontrol segala sesuatu. Biarlah pujian demi pujian kita naikkan di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya apapun yang kita alami saat ini, Tuhan memegang kendali. Mari saat ini kita bersama-sama limpah dengan ucapan syukur, memuji Allah kita. Dia adalah Allah yang maha besar, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, yeay. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang maha besar. Bersama dengan pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. amin. Yeay. Mari datang menyembah Dia. Katakan bersama, Dia Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. 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 Dia adalah Allah kita, Allah yang maha besar. Kita menceritakan kebesarannya. Ceritakanlah, Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang ajaib. dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan bersama, sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan bersama-sama, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan sungguh perbuatanmu ya Tuhan. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Menaikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih
katakan dengan iman bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ada amin Bapak Ibu sekalian, dikatakan bersama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang besar dan dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Saat ini bersama-sama kita akan membacakan Alkitab secara bertanggapan yang diambil dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan jemaat sekalian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bersyukur pada Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, begitu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya, menebus engkau dan saya. Namun seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang sungguh-sungguh mensyukuri kasih Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita. Kita sadar dalam hidup kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita memberontak di hadapan Tuhan. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang besar itu dengan perbuatan-perbuatan dosa setiap kita. Mari saat ini kita ambil waktu di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita minta Allah Roh Kudus menyelidiki hati setiap kita. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Sembari kita mempersiapkan diri kita mengaku dosa, kita akan pujian ini. Pandang salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Dengarlah doaku, dengarlah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selalu. Tanakan pujian ini sekali lagi. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku. Pandang salibmu, ya juru selamatku, di Golgota.
Firman Tuhan berkata, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh karena kebaikan Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Kita naikkan bait yang kedua. Kau beri rahmat berkat. Kau beri rahmat berkat Padaku yang lemah dan berduka. Aku yang lemah dan berduka. Kasih salib-Mu lah. Kasih salib-Mu lah sumber anugerah. Cintaku padamu selamanya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing datang berdoa kepada Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita membawa segala pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa kita. Dan dengan kesungguhan ketulusan hati kita memohon pengampunan daripada Allah kita. Ya Tuhan, inilah sekalian kami umat-Mu, yang oleh-Mu rela datang di tengah-tengah dunia, menjadi manusia, menderita, disalibkan, mati oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kembali kami harus jujur di hadapan-Mu. Anugerah besar yang telah Engkau berikan bagi kami masih seringkali kami sia-siakan dengan hidup tidak taat kepada Tuhan, dengan selalu berlaku berontak kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa segala pengakuan akan segala dosa dan pelanggaran kami, akan keangkuhan kami di dalam menjalani hidup ini, di mana kami sering mengandalkan diri dan kekuatan kami, bukan kepada Tuhan. Kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, di dalam pikiran, keinginan hati, perkataan, bahkan segala sikap perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah, ampunilah kami. Biarlah kembali kami menyadari, kalau bukan karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Supaya kami sungguh boleh belajar kembali bagaimana hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup sesuai dengan perintah-Mu, hidup sesuai dengan firman. Tuhan menolong kami, Tuhan menyucikan dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah ditebus oleh Kristus Yesus, kita yang berdosa. Mari kita meresponi anugerah besar. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sendiri. Biarlah Dia yang membimbing kita sepanjang hidup kita. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku.
segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup. Anugerahnya diberikan setiap saat. Anugerahnya diberikan setiap saat. Rohnya penuhi hatiku. Mulia bagi penebusku. Dia bagi penebus. Dia menggenggamku dalam tangan teguh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan Dengan tentram. kasih-Nya segarkan jiwa. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang Puji nama Tuhan. Tuhan, kita terus membimbing setiap kita sepanjang hidup kita. Karena itu lakukanlah firman Tuhan. Filipi 2 ayat 2 sampai 4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau ada bersama kami. Roh-Mu ada bersama kami. Dan firman-Mu juga kiranya Tuhan berikan untuk kami sama-sama bisa dengar dan renungkan. Di dalam saat-saat inilah kami sungguh membutuhkan suara-Mu untuk menuntun kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami, pengharapan dan iman kepada kami. Tuhan, berbicaralah, sebab kami semua bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema kita adalah inkarnasi dan penderitaan Kristus. Saudara, waktu kita mendengar kata inkarnasi, kata ini sebenarnya berasal dari kata Latin dalam kata kerja incarnare yang berarti menjadi daging. Saudara, Yesus menjadi daging dan Dia mengosongkan dirinya sehingga Dia menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Saudara, kita melihat teks dari Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita melihat Alkitab kita, Filipi 2 ayat 5 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat 7 mengatakan Yesus mengosongkan dirinya. Saudara, ini menjadi satu topik yang digumulkan oleh orang-orang percaya, oleh bapak-bapak gereja, dan oleh banyak pemikir-pemikir Kristen sepanjang zaman. Teks ini mengatakan dia mengosongkan dirinya. Apa yang Yesus kosongkan dari dirinya? Saudara, kalau saudara pernah melihat mungkin belakangan ini ada tayangan di YouTube banyak saudara ya, klip atau tayangan-tayangan khotbah di YouTube dari berbagai sumber. Salah satunya saudara ada tayangan yang berasal dari seorang pembicara terkenal yang mengajarkan Yesus mengosongkan dirinya, itu artinya dia dikosongkan, dilucuti habis-habisan, bahkan sampai kehilangan kesadarannya, dibuat menjadi titik nol. Saudara, dan hamba Tuhan ini mengatakan Yesus mati bukan hanya satu kali, tetapi 2 kali. Dia dikatakan dibunuh oleh Allah Bapa ketika dia berinkarnasi, lalu dia mati sekali lagi ketika dia naik ke atas kayu salib. Saudara, tentu ini menjadi kontroversial. Dan saudara, kita melihat pengajaran seperti ini bukan saja berbahaya, tetapi memang menyesatkan. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh memikirkan dan melihat kembali kepada pengajaran Alkitab. Apa yang dimaksud dengan inkarnasi Yesus ketika dia mengosongkan dirinya. Saudara, di dalam Alkitab, bahasa Inggris, di situ ada kata being yang memang dalam Filipi pasal 2 terjemahan LAI itu tidak muncul, melainkan langsung diterjemahkan yang walaupun dalam rupa Allah ayat 6. Sebenarnya memang ada kata being di situ yang seharusnya diterjemahkan yang walaupun ada dalam rupa Allah. Ada ini, saudara, dari kata Yunani yang dipakai di dalam ayat yang ke-6 itu huparkon. Huparkon. Itu menunjuk kepada keberadaan yang tidak bisa berubah. Artinya, ketika Yesus mengosongkan dirinya, tidak berarti dia berubah bukan jadi Allah lagi. Atau dia stop jadi Allah. Saudara, ini adalah pengajaran yang tadi saya sebutkan, disampaikan ya oleh orang hamba Tuhan yang banyak berbicara di sana sini, klipnya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa mengosongkan diri itu bukan berarti Yesus berhenti jadi Allah, lalu dia jadi manusia. Saudara, kata yang dipakai dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, rupa di sini memakai kata morfe. Saudara, dalam kosakata Yunani ada 2 kata mengenai rupa. Yang pertama skema, yang kedua morfe. Kalau bicara tentang skema, bicara tentang satu rupa atau bentuk yang bisa mengalami perubahan. Mulai dari kita sejak kecil, kemudian kita bertumbuh, ya menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua. Perubahan terjadi di dalam jasmani, tubuh jasmani kita, fisik. Tetapi kalau morfe itu bicara tentang sesuatu yang lebih esensi, yaitu bicara mengenai natur, saudara. Sesuatu
hakikat yang tidak bisa berubah. Yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama dan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka saudara, di dalam diri Kristus ketika dia datang berinkarnasi mengosongkan diri, itu bukan berarti dia Allah kemudian dia berubah menjadi manusia. Ya, memang dia menjadi manusia, tetapi kealahannya tidak hilang ketika dia menjadi manusia. Maka di sini saudara, kita perlu hati-hati di dalam memahami pengajaran atau doktrin mengenai inkarnasi. Pengertian mengosongkan diri bukan justru sesuatu yang dikurangkan dari Kristus, tetapi justru ditambahkan. Yesus Kristus yang di dalam natur dan hakikat Allah, ketika dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Ketika dia mengambil rupa, maka rupa dan natur manusia itu ditambahkan kepada dirinya. Sehingga di dalam diri Yesus Kristus ada dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Saudara, ini sekaligus adalah batu ujian dari pengajaran gereja yang benar atau yang menyesatkan. Gereja mengajarkan Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Ketika dia menjadi manusia di dalam berinkarnasi, dia tetap Allah dan tidak stop menjadi Allah. Ketika dia mengosongkan dirinya, bukan dari kealahannya menjadi berkurang atau hilang, tetapi dia mengambil atau menambahkan di dalam dirinya natur manusia. Saudara, apa arti dan makna lebih lanjut dari dia mengosongkan dirinya? Dia mengosongkan dirinya, itu artinya, saudara, dia membatasi, dia menutupi segala kemuliaan yang dia miliki sebelumnya ketika dia ada di dalam kekekalan di surga. Pada waktu dia datang, maka seluruh atribut keilahiannya tidak hilang. Tetapi dia batasi begitu rupa ketika dia mengambil rupa manusia. Yesus tetap Allah. Dia tetap maha kuasa. Dia tetap maha kasih. Dia tetap maha hadir. Dia tetap maha tahu. Tetapi semua itu ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia membatasi dirinya. Dan segala privilege yang dia miliki sebagai Allah, ketika dia masih berada di dalam surga, semua itu tidak dipakai atau digunakan. Melainkan, saudara, dia merasakan segala sesuatu sebagaimana yang saudara dan saya sebagai manusia rasakan. Saudara, ini adalah satu hal yang sulit untuk kita bisa pikirkan dan bayangkan. Ada sesuatu tindakan ilahi ketika dia berinkarnasi, datang menjadi manusia. Dia yang adalah Allah tidak terbatas, menjadi manusia yang semua serba terbatas. Dia bisa mengalami segala kelemahan, segala keterbatasan yang saudara dan saya rasakan sebagai manusia. Saudara, jarak yang Tuhan Yesus tempuh itu tidak terbayangkan dan tidak terkatakan. Saudara, coba saudara bayangkan dan pikirkan sejenak. Kalau saudara saat ini ada di satu negara di mana semua kondisi itu relatif baik. Segala fasilitas tersedia. Tetapi saudara kemudian pindah ke satu negara di mana segala sesuatu itu sangat sulit, sangat sukar.
Dari negara yang semua serba ada, serba lengkap, serba tercukupi, saudara masuk ke negara yang kacau balau. Negara gagal, sebutkanlah seperti mungkin Somalia, Afghanistan, ya. Daerah yang dilanda berkecamuk perang, di mana kehidupan itu begitu rupa di sana. Dan apa yang saudara rasakan? Satu perbedaan drastis yang begitu radikal. Atau kalau saudara, anggap saja saudara seorang yang sangat berada, seorang keturunan orang yang punya gelar bangsawan, saudara punya kekayaan yang luar biasa. Tapi saudara tiba-tiba menjadi orang yang jatuh miskin, yang tidak punya apa-apa lagi, yang serba berkekurangan. Itu adalah satu kondisi yang perubahan yang terjadi begitu drastis dan radikal. Tetapi apakah itu cukup menggambarkan tentang kenyataan inkarnasi? Saudara, jauh dari itu. Karena saudara hanya berpindah situasi kondisi di dalam satu tataran yang masih sama. Saudara sama-sama ada di dunia yang fana ini. Atau saudara dari manusia, saudara berubah menjadi binatang. Andai kata itu bisa terjadi. Saudara jadi semut. Itu pun saudara masih tidak bisa menyamakan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika berinkarnasi. Oleh karena baik saudara maupun semut sama-sama ciptaan, sama-sama created being. Bukan antara creator dan creation, antara pencipta dan ciptaan. Tetapi ketika Yesus yang tidak terbatas, yang ilahi, membatasi dirinya, mengosongkan dirinya, dia mengambil natur manusia, masuk ke dunia yang fana dan terbatas yang berdosa. Itu ada satu distance yang begitu luar biasa, yang unspeakable, unimaginable. Kita sulit untuk bisa mengatakan dan membayangkannya dan memahaminya. Sekarang kita mengenal satu kosakata baru, ya, social distance. Saudara, jarak yang ditempuh oleh Yesus untuk saudara dan saya bisa berelasi kembali dengan Allah adalah satu jarak yang tidak terbayangkan dan tidak terkatakan ketika dia mengosongkan diri dan menjadi manusia. Saudara, apa arti mengosongkan diri? Sekali lagi, mengosongkan diri artinya bukan kehilangan kealahan atau dia menanggalkan kealahan, tidak bisa. Dia tidak pernah berhenti jadi Allah ketika dia menjadi manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia menambahkan kepada natur dirinya, natur manusia. Saudara, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi. Yang kedua, saudara, di dalam inkarnasi, maka Yesus menjadi manusia yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia dicobai, sama seperti saudara dan saya. Di dalam segala aspek, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam inkarnasi, Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia karena dia menjadi manusia sepenuhnya. Secara fisik, Alkitab mengatakan dia lapar, dia haus, dia membutuhkan istirahat, dia tidur. Secara emosi, dia bisa merasakan kesedihan, dia menangis. Dia bisa juga marah. Dia juga bisa merasakan perasaan gentar dan takut. Secara spiritual, kita menyaksikan
Penulis-penulis Injil juga kerap mencatat bagaimana Yesus berelasi dengan Bapanya. Dia mencari waktu untuk berdoa dengan Bapanya. Saudara, di dalam inkarnasi, Yesus bisa merasakan. Dia punya empati, dia punya simpati. Sekalipun saudara, Yesus tidak hanyut di dalam simpati kepada orang-orang yang berdosa. Dia tidak terbawa, karena di sini dikatakan dia tidak berbuat dosa. Kalau saudara dan saya kita kadang bersimpati sama seseorang, kita bisa terhanyut, kita bisa terbawa. Bahkan kita bisa menyetujui hal yang salah. Beberapa tahun yang lalu, kalau saudara nonton di bioskop film Joker, banyak orang yang bersimpati dengan karakter itu waktu menonton film itu. Seorang yang begitu malang nasibnya, yang mengalami perlakuan yang begitu tidak adil oleh dunia dan sistem dan masyarakat, sehingga banyak orang yang jatuh simpati kepada Joker. Tetapi saudara, ketika Yesus datang menjadi manusia, dia merasakan emosi, dia merasakan pencobaan, tetapi dia tidak berdosa dan dia tidak hanyut di dalam keberdosaan kita manusia. Dia tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia tahu apa yang terbaik untuk kemuliaannya dan kemuliaan Bapanya. Itulah sebabnya saudara, dia datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan salah satu memang di dalam bagian ini, ketika dia menjadi manusia, ketika dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dia bisa menjadi imam besar yang sempurna, yang membawa kelemahan-kelemahan dan keberdosaan manusia ke hadapan takhta kasih karunia Allah. Dia adalah perantara yang sempurna dan agung, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Dan perantara agung itulah yang dalam Injil dicatat, khususnya Injil Yohanes, beberapa kali dia turut bisa merasakan kegalauan, ketakutan, kegelisahan yang dirasakan oleh murid-murid pada masa-masa menjelang penderitaan dan kesengsaraan yang berpuncak ketika dia disalibkan dan mati. Saudara, saat ini kita semua juga, saya yakin, berada di dalam suasana hati yang tidak terlalu nyaman. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang merasa cemas dan takut. Saudara, Yesus merasakan suasana hati para murid-murid pada waktu itu sebelum dia ditangkap. Tentu saudara, kondisi itu konteksnya berbeda, tetapi satu perasaan yang mencekam, satu perasaan yang menggelisahkan dan meresahkan, itu juga adalah perasaan yang sama, saya kira, juga ada pada kita hari-hari ini. Saudara, dengarlah apa kata Tuhan di dalam Yohanes. Beberapa ayat yang mencatat hal ini. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan ini kepada murid-murid yang pada waktu itu gelisah. Yesus tahu dan Yesus merasakan kegelisahan yang ada di hati murid-muridnya pada waktu itu. Karena masa-masa itu memang masa-masa ketika Yesus sudah mewanti-wanti murid-muridnya apa yang akan segera terjadi. Dan segera yang terjadi itu bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Saudara, Yesus mengatakan, janganlah gelisah. Saudara, hari ini biarlah Yesus yang berinkarnasi, dia yang pernah menjadi manusia,
Dia yang tahu perasaan kita manusia, termasuk perasaan saudara dan saya hari ini. Dia juga mengatakan kepada kita hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dan Yesus mengkaitkan ini dengan apa, saudara, di ayat yang kedua? Dengan satu janji. Satu janji yang melampaui apa yang digelisahkan dan ditakutkan oleh para murid. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di ayat selanjutnya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di dalam kondisi kegelisahan pada waktu itu yang meresahkan hati, meresahkan pikiran, Yesus mengatakan, percaya kepadaku, percaya kepada Allah. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, satu tempat di mana tidak akan ada lagi kegelisahan. Dan di tempat itu, aku akan membawa kamu supaya kamu bersama-sama dengan aku. Saudara, itu adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya juga hari ini. Kemudian ayat yang berikutnya, masih di pasal yang sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam keadaan yang menggelisahkan hati ketika itu, menjelang Yesus ditangkap. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan mengutus seorang penolong yang akan menyertai kamu bersama-sama dengan kamu. Dia akan menyertai kamu bukan hanya seketika atau sementara, tapi untuk selama-lamanya. Saudara dan saya hari ini di tengah wabah virus yang merebak di mana-mana. Saudara ingat, Tuhan memberikan penolongnya menyertai saudara dan saya. Ada Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Maka Roh penolong itu, Dialah yang akan menguatkan hati saudara. Dialah yang akan menyertai saudara saat ini. Dan di dalam ayat yang ke-27, Yesus mengatakan berikutnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak memiliki damai sejahtera di dalam hatinya dan pikirannya. Oleh karena melihat kondisi sekeliling, setiap hari kita membaca berita yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saudara, Yesus yang datang menjadi manusia adalah Yesus yang mengerti segala yang manusia rasakan. Ketika manusia merasakan kecemasan dan takut, maka yang paling memang dibutuhkan oleh manusia adalah damai sejahtera. Dan itulah yang Yesus tawarkan buat saudara dan saya hari ini. Damai sejahteraku, ku tinggalkan, ku berikan bagimu. Maka saudara, mari kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita ini. Bukan kita lebih percaya kepada hal-hal yang membuat kita gelisah dan takut, tapi kita harus lebih percaya kepada apa yang Yesus katakan kepada kita. Saudara, kita masuk kepada bagian yang terakhir. Saudara, Yesus berinkarnasi menjadi manusia bukan saja supaya Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, supaya Dia bisa mengerti pencobaan-pencobaan yang kita rasakan saja. Tetapi tujuan Dia yang utama adalah supaya Dia menjadi kurban penebusan dan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara, beberapa teks Alkitab kita akan lihat. Galatia 4 ayat 4 dan 5 dan Roma 10 ayat 4. Saudara, Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan. Dia lahir sebagai manusia di bawah hukum Taurat,
supaya dia bisa menjalankan dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Allah. Semua manusia telah gagal, dan kegagalan manusia membawa manusia kepada penghakiman dan penghukuman. Tapi Yesus datang, berinkarnasi, dia harus menjadi manusia. Kenapa? Supaya dia bisa menggenapi seluruh tuntutan dari hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi oleh satu manusia pun sepanjang sejarah. Supaya apa? Nah, saudara baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dengan dia menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat secara sempurna, tanpa celah, maka dia bisa menebus setiap kita yang berada di bawah kutuk hukum Taurat karena kita melanggar hukum Allah tersebut. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Yesus yang benar, bukan kita yang benar. Tetapi Allah telah menetapkan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan dibenarkan. Bukan karena kita, saudara dan saya, memenuhi tuntutan hukum Taurat dan menjadi orang yang benar. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus yang telah melakukan dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat secara sempurna, maka kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, itu adalah tujuan Yesus datang berinkarnasi, supaya saudara dan saya yang percaya bisa dibenarkan. Sekalipun kita berdosa, kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, kita melihat ayat berikutnya. Saudara, Yesus datang berinkarnasi. Dia mengambil tubuh yang berdarah daging untuk apa? Supaya melalui tubuh yang berdarah daging itu, dia bisa menjadi kurban penebusan dosa dengan pencurahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak datang menjadi manusia, maka tidak mungkin ada apa? Penebusan. Karena penebusan itu membutuhkan darah. Maka dia harus datang menjadi manusia, mengambil tubuh manusia yang berdarah daging. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara, Yesus berinkarnasi menjadi daging, bertubuh berdarah daging. Itu adalah rencana Allah supaya dia menjadi kurban penebusan dosa saudara dan saya. Tanpa itu tidak akan ada pengampunan, dan tanpa itu tidak akan ada keselamatan untuk umat manusia. Saudara, kita melihat ayat berikutnya. Saudara, ketika Yesus menjadi kurban melalui kematiannya, darahnya dicurahkan dan dia mati. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Saudara, itulah Injil. Yesus mati karena dosa-dosa kita dan dia dibangkitkan untuk keselamatan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara dan saya, melalui inkarnasi, Yesus mati dan bangkit. Maka saudara yang percaya, memiliki pengharapan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Sama seperti Yesus Kristus telah bangkit, maka saudara dan saya yang percaya juga akan bangkit. Saudara, inilah kabar baik. Di tengah-tengah kondisi setiap saat kita banyak sekali mendengar kabar buruk. Saudara, memang kita manusia rapuh dan kita bisa menjadi takut dan itu wajar, itu manusiawi. Tetapi saudara, apa yang paling manusia takutkan sebenarnya? Kalau bicara mengenai kondisi sekarang ini, apa yang paling saudara takutkan? Ya, mati bukan? Kita semua pasti akan menghadapinya, cepat atau lambat. Tetapi sesuatu yang kita tahu, yang kita akan hadapi, itu sesuatu yang begitu membuat kita merasa takut. Saudara, kematian itulah justru yang telah diatasi oleh Yesus Kristus yang datang berinkarnasi. Saudara, tidak ada hal yang lebih membuat hati kita terhibur ketika kita menyadari dan mempercayai apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, Dia telah datang sebagai manusia supaya Dia bisa menjadi kurban penebusan dosa yang kita semua membutuhkan itu. Karena tanpa itu kita semua bukan saja akan mengalami kematian, tetapi kematian yang kekal, hadapi penghakiman dan murka Allah. Syukur kepada Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia, yang telah menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, dengarkanlah kabar ini. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Ini adalah kabar baik yang juga perlu untuk kita perdengarkan kepada semua orang, kepada banyak orang hari-hari ini. Saudara, kita menyadari di dalam Yesus Kristus kita memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan. Keselamatan, jaminan kepastian, keselamatan. Kita membutuhkan damai sejahtera. Kita membutuhkan Allah sendiri bersama dengan kita, menyertai kita, dan semua itu Tuhan Yesus sediakan. Mari saudara, kita menerima kembali kekuatan dari firman Tuhan. Dan sebagaimana di dalam Filipi tadi, mari kita juga belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yang tidak egois, tidak memikirkan dan mendahulukan lebih dulu kepentingan orang lain. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang rela untuk berkorban, untuk keselamatan orang lain. Dan di dalam anjuran Paulus, supaya kita semua hendaklah sehati sepikir, di dalam kondisi seperti ini mari kita saling menguatkan satu sama lain, kita saling membantu satu sama lain, baik di dalam kata maupun perbuatan, apapun yang saudara bisa kerjakan hari ini. Dan dalam kondisi seperti ini jangan ada yang mencari pujian, yang ingin menonjolkan diri, membanggakan diri. Tapi mari kita bersama-sama melihat kepada Yesus Kristus, teladan kita dan keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan sekali lagi kabar baik daripada firman-Mu. Di tengah kabar buruk yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami baca setiap hari dalam masa-masa ini. Tuhan, ingatkan kami apa yang telah Engkau perbuat
dengan datang menjadi manusia berinkarnasi dan mengosongkan dirimu, membawa satu akibat yang begitu radikal dan kekal bagi kami yang percaya. Sehingga sesungguhnya tidak ada satupun yang perlu untuk kami sungguh-sungguh takutkan. Oleh karena kematian telah Engkau selesaikan. Dan di dalam Engkau kami memiliki pengharapan dan janji yang kekal. Dalam masa-masa kami menyiapkan hati untuk mengingat kesengsaraan-Mu, Tuhan, biarlah firman-Mu ini sekali lagi menghiburkan, meneduhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita semua bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, bahwa sungguh Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang berinkarnasi. Oleh sebab itu kita semua mendapatkan penghiburan, kekuatan. Sekalipun mungkin situasi kita tidak memungkinkan kita untuk bersyukur. Bersyukur punya Allah yang seperti Dia, yang sungguh menyertai setiap kita. Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita meresponi kebaikan Tuhan, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan melalui via transfer. Bapak Ibu dapat melihat melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Namun jikalau Bapak Ibu tidak terbiasa atau mengalami kesulitan untuk memberikan persembahan melalui via transfer, Bapak Ibu sekalian dapat mengumpulkan persembahan tersebut, dan pada saatnya nanti kita bertemu secara fisik, kita dapat memberikan persembahannya untuk Tuhan. Mari saat ini kita menaikkan pujian. Mengapa Yesus turun dari sorga? Semuanya karena kasih. Sama-sama. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita akan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Mengapa Yesus turun dari sorga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus turun bagi saya? Semua karena kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami tidak layak
menerima kasih yang besar daripada Tuhan. Namun sungguh kami bersyukur Engkau memberikannya bagi kami orang-orang yang tidak layak ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah situasi sulit yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sungguh kuasa inkarnasi Tuhan boleh sungguh kami maknai dan kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari. Kau Allah yang juga turut menderita bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau ya Tuhan telah mengalahkan maut, momok bagi setiap kami. Ya Tuhan, biarlah sungguh persembahan yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sungguh persembahan yang hidup, yaitu hidup kami boleh memberikannya total untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita pengembalaan kita bersama-sama akan mendengarkan dari Pendeta Martin Gasali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa ini sepertinya kehidupan ini menjadi slowing down. Segala sesuatunya menjadi slowing down. Oleh karena situasi kondisi yang memaksa. Saudara, sepertinya kita merasa terisolasi. Tetapi dalam keadaan ini kita bersyukur kita tetap bisa berelasi dan berkomunikasi dengan sarana-sarana yang tersedia, termasuk saudara dan saya hari ini kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk semua itu. Dan di dalam masa-masa ini kita dipaksa oleh keadaan untuk memikirkan waktu-waktu yang kita bisa gunakan dengan lebih bermakna. Saudara, ada masa-masa seperti ini, maka mari kita pakai dengan baik. Masa di mana kita lebih banyak di rumah, di mana kita bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Kalau selama ini mungkin kita begitu sibuk satu sama lain, yang bekerja, yang sekolah. Hari ini dalam situasi ini kita bisa lebih banyak waktu bersama-sama. Saya kira seringkali di dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak kita harapkan, ada hal-hal yang Tuhan munculkan untuk bisa kita pakai dan manfaatkan. Dan salah satunya saudara, mari kita bisa menguatkan ikatan kebersamaan kita bersama dengan keluarga. Bisa berdoa bersama, beribadah bersama, sesuatu yang mungkin begitu mahal harganya untuk masa-masa yang biasa. Tetapi sekaranglah waktunya. Pakailah itu, ya. Saudara, ini juga menjadi masa di mana kita bisa lebih banyak waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Kita bisa ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membaca, merenungkan Alkitab. Kita tetap bisa beraktivitas meskipun secara terbatas dari rumah. Kita tetap harus mengikuti arahan dari pemerintah, batasi ya sedapat mungkin pergerakan dan aktivitas kita. Tetapi di rumah pun bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, ya hanya bermalas-malas. Mari kita bisa ya manfaatkan waktu itu dengan tetap aktif, ya bekerja dari rumah, melakukan koordinasi, melakukan planning, perencanaan, atau juga kita bisa ya menikmati kebersamaan, bermain bersama, atau kita mungkin bisa baca buku, kita bisa nonton bersama dengan keluarga di rumah. Manfaatkan waktu itu dengan baik, saudara ya, karena kita pun tahu bahwa ini tidak akan terus seperti ini. Saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara ini sampai akhir bulan ini, semua kegiatan selain ibadah hari Minggu, kita freezing dulu untuk sementara, sambil kita terus melihat perkembangan situasi. Mari saudara, kita bangkit berdiri, saya mengajak kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa bersama-sama. Saudara, ada orang-orang yang berjuang mempertaruhkan hidup mereka untuk menolong orang-orang yang sakit pada hari ini. Mari kita berdoa mengingat untuk para dokter, para perawat, orang-orang yang berurusan dengan jenazah, mereka harus mengambil resiko terdepan.
Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong dan melindungi mereka. Kita berdoa juga untuk segala upaya dari pemerintah. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya wabah ini tidak semakin meluas dan bisa segera Tuhan lalukan. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Ya Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang menguasai segala sesuatu termasuk segala kondisi situasi yang terjadi saat ini. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, orang-orang yang langsung berhubungan dengan orang-orang yang sakit, yang terpapar, yang mengalami resiko tertular. Tuhan, Engkau lindungilah mereka, sayangilah mereka, kuatkanlah mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka. Tuhan berkati juga segala upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam koordinasi dan langkah-langkah strategis untuk menangani, untuk mengatasi, untuk menanggulangi segala akibat dari situasi kondisi akibat wabah virus ini. Tuhan, Engkau tetap yang bermurah hati, berbelas kasih untuk dunia ini dan khususnya untuk Indonesia saat ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Biarlah Tuhan mereka juga boleh tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dimanapun kau berada. Tetaplah bersandar kepadanya dan percaya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan, pendampingan, kehadiran Roh Kudus bersama dengan saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.